Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Era new normal sudah di depan mata. Aktivitas di luar rumah mulai berjalan, walaupun dengan beragam peraturan agar kita terhindar dari penularan virus corona. Kebiasaan baru harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari agar aktivitas di luar tetap aman dan higienis. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus kita lakukan agar terhindar dari penyebaran virus corona. Kemudian di bawah ada alur pendaftaran, syarat pendaftaran, dan kontak pendaftaran. Jadi nanti untuk alur pendaftaran kalian bisa lihat di bawah ini. 1. Calon siswa terlebih dahulu mendaftar di web pendaftaran. Nah, ketika ada tulisan daftar sekarang berwarna merah dan kalian belum pernah mendaftar, maka terlebih dahulu klik daftar sekarang. Kemudian jika selesai pendaftaran, silahkan login dengan username dan password saat pendaftaran login masuk yang berwarna hijau. Jadi anak-anak, ketika kalian sudah mendaftar di daftar sekarang pada tombol yang ini yang berwarna merah, maka selanjutnya kalian akan mendapatkan nomor peserta atau username dan password yang sudah kalian bikin sendiri di link daftar sekarang. Kemudian kalian login di sini. Setelah login, kalian lengkapi formulir yang diberikan dengan data yang benar. Kemudian cetak formulir tersebut untuk melakukan proses verifikasi data dengan berkas-berkas yang dipinta lainnya. Data statistik sekolah di sini nanti akan ditampilkan daftar sekolah dan siswa yang sudah mendaftar. Artinya kalau kalian sudah terdaftar atau belum, kalian bisa lihat di bawah ini. Oke, selanjutnya di menu ini setelah alur pendaftaran kita lihat syarat pendaftaran nih. Banyak di antara kalian yang masih saja bertanya, "Pak, apa sih syarat pendaftarannya? Pak, apa saja sih syarat pendaftarannya? Kok aku nggak tahu?" Nah, kalian bisa melihat di laman ini di bagian syarat pendaftarannya. Nah, ini syarat pendaftaran, persyaratan penerimaan peserta didik baru kelas 6 di SMP Setang Kelapa sebagai berikut. 1. Berusia maksimal 15 tahun per 1 Juli. Ya, nanti ketika tanggal 1 Juli usia kalian maksimal 15 tahun. Kalau 15 tahun lebih 1 hari juga tidak bisa ikut mendaftar, tidak memenuhi syarat. Kemudian nomor 2, telah menyelesaikan pendidikan kelas 6 SD atau bentuk lainnya yang sederajat seperti MI atau paket A, boleh mendaftar. Jadi kalau yang belum lulus, dinyatakan lulus dari sekolahnya, belum bisa mendaftar. Yang ketiga, mencantumkan titik koordinat dari tempat tinggal ke sekolah. Maksudnya di sini kalian harus mencantumkan titik koordinat longitudinal dan longitudinalnya. Longitude dan longitude apa ya namanya saya lupa. Nanti di situ saya jelaskan, ada di saat kalian mengisi formulir lengkap pendaftaran ya. Yang pasti nanti caranya bagaimana, lihat ada link di atas, silahkan kalian klik link di atas ya. Kemudian calon peserta didik baru mendaftar melalui mekanisme dari online ya. Jadi kalau tidak daftar di online, tiba-tiba langsung ngasih berkas, tidak sah karena tidak ada bukti daftar online-nya. Kemudian
Tanda telah mendaftar atau bukti pendaftaran di print out sebagai bukti pendaftaran ke SNMPN 1 Talang Kelapa. Jalur penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini ada 4 jalur ya. Saya akan jelaskan sedikit. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan mekanisme daring atau secara online melalui jalur yang pertama, jalur zonasi. Syarat pendaftarannya berdomisili berdasarkan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Jadi kalau kalian baru pindah ke dekat SMP, sudah pindah, terus kita lihat, kita verifikasi, ternyata kartu keluarga kalian baru dibuat atau umurnya belum cukup 1 tahun, maka di sini jalur zonasinya gugur syarat walaupun kamu sudah tinggal di dekat sekolah. Yang kedua, fotokopi rapot semester 7, semester 8, semester 9, semester 10 dan semester 11 dilegalisir ya, atau rapot kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 dilegalisir ya. Mudah kan syaratnya? Cuma fotokopi dan kakak saja untuk jalur zonasi. Itu syarat utamanya, nanti ada syarat tambahan yang lainnya. Untuk jalur afirmasi, syarat utamanya apa? Yang pertama, berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang kedua, dibuktikan atau mempunyai kartu Indonesia Pintar KIP atau program Keluarga Harapan PKH, bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Fotokopi rapot seperti biasa kelas 4, 5, 6, fotokopi kartu keluarga. Jadi ada 4. Yang pertama, yang intinya saja ada 3, fotokopi rapot, fotokopi kakak seperti biasa, kemudian ditambah dengan fotokopi KIP atau PKH. Jadi kalau surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah atau dari RT tidak berlaku. Jadi yang berlaku itu adalah kartu Indonesia Pintar atau program Keluarga Harapan. Yang ketiga, jalur perpindahan orang tua wali. Syaratnya yang pertama, perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Jadi syarat utamanya ada 3 untuk mutasi orang tua: fotokopi rapot, fotokopi kakak, dan bukti surat pindah tugas. Yang terakhir, jalur prestasi. 1. Rapot asli dilampirkan ya. Jadi selain fotokopi rapot, fotokopi kartu keluarga, rapot aslinya dibawa dilampirkan ya ketika nanti menyerahkan berkasnya. Terus memiliki prestasi akademik dibuktikan dengan piagam, difotokopi dan bawa yang aslinya. Kemudian memiliki prestasi non akademik tingkat kota atau kabupaten, provinsi, nasional yang dibuktikan dengan piagam atau sertifikat asli, fotokopi dan bawa yang aslinya. Fotokopi rapot, fotokopi kartu keluarga, atau yang kelima ini memiliki prestasi juara Olimpiade Shane tingkat kabupaten, provinsi, nasional dibuktikan dengan piagam dan sertifikat aslinya. Kemudian apabila kalian tidak ranking, walaupun kalian tidak ranking di kelasnya, tidak punya prestasi akademik ataupun non akademik, namun kalian hafal Al-Quran minimal 3 juz, kalian berhak 1 kursi untuk jalur prestasi di SNMPN 1 Talang Kelapa. Selain berkas-berkas yang di atas, kalian juga menambahkan berkas-berkas yang harus dilengkapi dan dikirim secara kolektif ke panitia PPDB. Yang pertama tadi fotokopi nilai rapot semester 7 sampai dengan 11 dilegalisir. Kemudian F1, kemudian semua berkas pendaftaran dijadikan satu dan dimasukkan ke dalam map folio
warna merah untuk laki-laki dan warna hijau untuk perempuan. Ya, penyerahan berkas pendaftaran wajib mematuhi protokol kesehatan. Ingat, ini zamannya pandemi ya, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan anak-anak ya. Kemudian hal-hal yang dianggap penting lainnya akan diberitahukan di kemudian hari. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan pada kolom berwarna hijau di bawah ini, ada tulisan hubungi kami di sini. Ini via WhatsApp ya, yang ini nah ya. Oke. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, share, kemudian komen. Jangan lupa di subscribe ya, biar channel ini bisa terus selalu berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.